Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Marti Astuti dari UPPJJ Malang dengan NIM 50133272. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat di diskusi 5 ini. Berikut adalah paparan saya mengenai kedua topik tersebut. Yang pertama yaitu fenomena ChatGPT dan AI di dalam dunia pendidikan. Nah, kehadiran AI dan ChatGPT membawa perubahan yang signifikan di dalam dunia pendidikan. Nah, berdasarkan bahan ajar BMPMPDR 5302 serta pengalaman pribadi, berikut adalah kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan AI seperti ChatGPT dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran, kelebihan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan ChatGPT yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan sebagai sumber belajar tambahan. Jadi ChatGPT dapat menjawab pertanyaan siswa secara cepat serta memberikan penjelasan konsep secara rinci dan membantu menjelaskan materi kompleks seperti matematika, sains secara bertahap. Yang kedua yaitu mendukung pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan bantuan AI dengan sebagai tutor virtual. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas guru, di mana guru dapat memanfaatkan AI dalam membuat rencana pembelajaran, membuat soal, menyusun asesmen dan juga memberi alternatif metode pengajaran yang lebih inovatif. Yang keempat yaitu memfasilitasi pembelajaran terdiferensiasi, di mana ChatGPT ini dapat menyesuaikan respon sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Tetapi selain memiliki kelebihan juga ada kekurangannya dan juga tantangan dalam menggunakan ChatGPT. Yang pertama untuk kekurangannya yaitu resiko plagiarisme dan ketergantungan. Siswa bisa saja hanya menyalin jawaban dari ChatGPT tanpa memahami materi sehingga menurunkan kualitas proses belajarnya. Yang kedua yaitu keterbatasan konteks lokal dan kurikulum. ChatGPT tidak selalu memahami konteks lokal budaya dan kurikulum di Indonesia, sehingga perlu penyaringan dari guru. Yang ketiga yaitu kemampuan kritis bisa menurun. Jika tidak diawasi, siswa cenderung menerima apa adanya jawaban dari AI tanpa disaring terlebih dahulu. Yang keempat yaitu masalah etika dan integrasi akademik, di mana perlu memahami nilai-nilai etis agar siswa tidak menyalahgunakan teknologi ini di dalam ujian maupun di dalam tugas mandiri. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai guru dalam aktif menggunakan teknologi yang telah menggunakan ChatGPT, yaitu saya gunakan untuk yang pertama membuat LKPD berbasis Project Based Learning atau PBL. Yang kedua yaitu saya gunakan untuk mengembangkan soal-soal yang hot dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan IPAS. Yang ketiga, memberikan bimbingan teknis kepada rekan guru tentang cara menggunakan AI secara etis dan efektif. Yang keempat, saya gunakan untuk memfasilitasi siswa untuk membuat produk digital seperti presentasi, infografis yang mereka bangun setelah berdiskusi terlebih dahulu dengan menggunakan ChatGPT. Nah, saya selalu menekankan bahwa ChatGPT ini adalah mitra belajar, bukan sebagai pengganti guru maupun proses berpikir siswa. Selanjutnya, tantangan terhadap video A Day Made of Glass 2 ini merupakan gambaran futuristik tentang bagaimana teknologi, khususnya material kaca pintar dan antarmuka digital, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi yang telah kita temui dan manfaatkan. Yang pertama yaitu
layar sentuh interaktif. Sudah digunakan di beberapa sekolah sebagai pengganti papan tulis konvensional. Yang kedua yaitu memanfaatkan AR dan VR. Saya secara pribadi sudah menggunakannya untuk mata pelajaran IPAS, materi tata surya yang ada di kelas 6. Yang ketiga yaitu tablet digital dan smart display. Beberapa siswa telah menggunakan tablet dalam proses pembelajaran, terutama saat pembelajaran daring. Nah, selanjutnya persiapan saya sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yaitu yang pertama, saya secara pribadi harus meningkatkan literasi digital saya. Selalu aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan workshop tentang teknologi pendidikan serta mengembangkan pembelajaran yang berbasis TPEC atau teknologi pedagogical content and knowledge. Yang kedua yaitu mengedukasi siswa tentang etika digital. Bagaimana saya memasukkan topik seperti digital citizen, etika penggunaan AI, dan keamanan cyber dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini dapat mendorong siswa untuk menciptakan solusi nyata berbasis teknologi seperti membuat video promosi makanan lokal, kemudian media sosial untuk kampanye menjaga lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu kolaborasi lintas disiplin. Bersama guru lain saya sering mengadakan kolaborasi antar mata pelajaran dengan melakukan pendekatan teknologi seperti mengintegrasikan IPA dan bahasa Indonesia dalam bentuk vlog edukatif. Yang kelima yaitu menyediakan lingkungan belajar yang fleksibel dan adaptif, di mana saya menggunakan konsep blended learning, yaitu bisa daring maupun luring, dan penggunaan LMS untuk mengakomodasi gaya belajar siswa. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa kemajuan teknologi seperti AI dan teknologi lainnya itu bukan sebuah ancaman, tapi peluang. Bagaimana kita sebagai pendidik perlu bertransformasi menjadi fasilitator yang adaptif, membimbing siswa agar tidak hanya menggunakan teknologi saja, tapi juga harus lebih bijak, kreatif, dan kritis dalam menghadapinya. Demikianlah paparan pendapat yang bisa saya sampaikan di diskusi 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.